Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala billah. Baik, kita akan membahas materi tentang hakikat sholat. Ya. Pertama kita pahami dulu pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sholla yusolli sholatan. Karena memang dalam ibadah sholat itu mengandung beberapa doa, seperti halnya dalam sujud ada doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau duduk di antara dua sujud, atau doa sebelum salam. Kemudian secara istilah, sholat berarti ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi sholat itu dimulai dengan takbir. Takbir yang pertama itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Itu yang wajib. Tapi kalau yang takbir yang berpindahan, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu takbir intiqal namanya, takbir sunnah, ya. Maka ketika orang yang masbuk, ya, ketika sholat berjamaah ketinggalan, kemudian menjumpai imam sedang sujud, maka yang masbuk ini takbir dulu, Allahu Akbar, baru ikut sujud. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apa hukumnya setelah sholat berjabatan tangan, ya. Mungkin di sebagian tempat ada yang biasa melakukan itu. Maka kalau ditanya boleh atau tidak, boleh, ya. Karena apa? Karena sholat sudah selesai. Kalau sholat sudah selesai, mau salaman, mau zikir, mau tidur, mau pergi, boleh, ya. Hanya saja ketika sesuatu yang dibiasakan itu dianggap sebagai sunnah. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Kalau memang itu disunnahkan, ya mana dalilnya? Mana petunjuknya, ada apa enggak? Kemudian sholat itu ada dimensi lahir, ada dimensi batin. Kalau dimensi lahir, ada gerakan-gerakan dalam sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana berdirinya, bagaimana duduknya, itu dijelaskan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita membuat gerakan baru gitu ya, gerakan ngarang-ngarang gitu ya. Demikian juga sholat dalam hal dimensi batin, ini ada ikhlas, menghadirkan hati, mengingat Allah, mengagungkan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ini yang lebih penting, ya. Jadi tidak hanya sekedar gerakan-gerakan. Kalau sekedar gerakan-gerakan itu seperti olahraga, seperti senam gitu ya. Tapi kalau ada nilai keikhlasan, nilai mengagungkan Allah, kemudian mengingat Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, itu baru sempurna, ya, sholatnya, tidak hanya sebatas gerakan-gerakan saja. Mengapa kita harus sholat? Sebenarnya dalam prinsip ibadah itu kita hanya sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taat, ya. Tidak perlu banyak tanya, ya. Hanya saja memang dalam
uh, beberapa ibadah itu mengandung hikmahnya, hikmah salat, hikmah puasa, hikmah haji, hikmah sedekah dan sebagainya. Nah, itu juga menunjukkan kasih sayang dan cintanya Allah kepada makhluknya. Jadi ada komunikasi antara hamba dengan makhluknya, antara hamba dengan Khaliknya, antara hamba dengan Allah SWT. Ya. Seorang hamba senantiasa mengingat Tuhannya, memujinya, mengagungkannya. Yang jelas, salat itu adalah perintah dari Allah SWT. Dan dalam Al-Quran, redaksinya banyak menggunakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya. Jadi bukan kerjakanlah salat. Ini menunjukkan bahwa semestinya salat itu dikerjakan dengan berjamaah. Ya. Kecuali memang bagi yang uzur atau bagi perempuan tidak terlalu ditekankan. Orang yang sholat saja bisa celaka karena sholatnya tidak sempurna, ya. Apalagi orang yang nggak sholat. Jadi orang sholat bisa celaka karena dia lalai karena menunda-nunda atau tidak menyempurnakan gerakan sholatnya, atau karena ingin dilihat orang. Ini juga digambarkan oleh Nabi, sholatnya orang munafik, ya. Mereka menunggu matahari terbenam baru mengerjakan sholat asar 4 rakaat dengan gerakan yang cepat, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Salat sebagai rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, ini pilar dasar Islam. Salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Ya, membedakan kita sebagai seorang muslim dengan orang kafir, ya salat. Maka kata Nabi, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Salat adalah tiang agama. Bangunan itu bisa kuat karena ada tiang. Tapi kalau bangunan tidak ada tiangnya, tentu akan mudah roboh. Salat itulah adalah tiang agama. Kalau orang nggak salat, ya agamanya bisa runtuh, gitu ya. Salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Ya. Kalau salatnya bagus, maka dia selamat. Kalau salatnya rusak, maka dia akan merugi, akan menyesal, akan celaka. Selain kewajiban, salat itu menjadi sarana Allah menghapus dosa-dosa. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, seperti mandi 5 kali sehari, tidak ada kotoran yang tersisa. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa dengan salat 5 waktu. Tujuan dan fungsi salat agar terlogor orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa juga sama, la'allakum tattaqun. Kenapa kita disuruh bertakwa? Bertakwa karena memang surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Salat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalaulah semua umat Islam, khususnya di Indonesia ini, ya, kalau semuanya rajin sholat, barangkali ya penjaranya sepi, gitu ya. Kriminalitas ya menurun drastis, ya. Tidak ada orang mabuk, tidak ada orang judi, tidak ada orang berzina, tidak ada kemungkaran, tidak ada perbuatan keji dan mungkar, ya. Kalau semua orang Islam benar-benar menjalankan ibadah salat sebagaimana mestinya.
agar meraih surga. Jelas surga itu bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Apalagi sholatnya yang khusyuk itu menempati surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Agar terhindar dari siksa neraka. Ada satu neraka yang khusus disediakan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, yaitu neraka Saqar. Agar terhindar dari predikat kafir, kemudian agar amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT, ya, karena kalau sholatnya bagus, amal kebaikannya diterima. Kalau sholatnya tidak ada, ya, maka amal kebaikannya tidak bisa diterima oleh Allah. Ya. Ada orang non-muslim berbuat banyak kebaikan, suka memberi, suka membantu, suka menolong, suka uh, berbuat baik, ya. Tapi orang non-muslim nggak pernah sholat, nggak beriman kepada Allah. Dia nggak punya kuncinya untuk masuk surga. Sedangkan kunci masuk surga itu ya la ilaha illallah. Dan juga mengerjakan sholat, ya. Agar tubuh tetap sehat ditinjau dari segi kesehatan. Ya, ini ada penelitian, ada buku, ya, mujizat gerakan sholat. Ketika kita ruku, ya, ketika sujud, peredaran darah akan mengalir dengan sempurna. Dengan sholat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Ya. Jika seorang sholat, dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Ya. Jadi ketika kita punya masalah, ya, curhatnya sama Allah. Jangan curhat di media sosial ini. Mintalah sama Allah apa saja. Agar kita menjadi orang yang disiplin, ya, waktunya sholat, sholat, waktunya istirahat, istirahat, waktunya bekerja, bekerja. Akhlak dalam sholat, ya, ibadah sholat itu adalah ibadah yang mulia, tentunya harus menggunakan adab, memperhatikan adab dan akhlak. Yang pertama jelas ikhlas, jangan sampai orang sholat hanya karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, ya, ingin apa namanya, dianggap soleh atau apa, ya. Harus ikhlas karena Allah. Menyempurnakan gerakan dalam sholat, ya, jangan seperti anak kecil yang kadang gerakannya asal-asalan, ya, sambil godain temennya dan sebagainya. Bersegera, maksudnya tidak menunda-nunda. Waktunya sudah azan, segera untuk mengambil wudhu. Dilakukan berjamaah, ya, khususnya untuk laki-laki. Ini sangat ditekankan, ya. Memakai pakaian terbaik, ya, ya, diusahakan pakaian yang polos, ya, sehingga tidak mengganggu jemaah yang lain. Jangan sampai pakai kaos yang tulisannya macam-macam, ya. Misalnya yang lagi mendekati pemilu, coblos nomor sekian, ya. Khusyuk, tidak banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat, ya. Khusyuk itu memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan, ya. Ada beberapa tips supaya kita khusyuk, diantaranya adalah memahami bacaan-bacaan sholat, ya. Kemudian mengerjakan sholat berjamaah itu insya Allah membantu kita khusyuk dibanding kita sholat sendirian, ya, di rumah lagi. Kemudian fokus ataupun menghadirkan hati dalam sholat, ya. Jadi pikirannya jangan kemana-mana. Kalau memang terbesit pikiran, ya, fokuskan lagi. Tumak ninah, tidak tergesa-gesa, ya.
Jadi kalau digambarkan dalam salatnya Nabi itu ketika bangkit dari ruku ya lurus sampai lurus ya. Jadi tidak melenceng gitu ya. Ya itu dalam kondisi normal. Kalau sudah kakek ya, ya mungkin badannya sudah bungkuk, jangan dipaksakan lurus. Kemudian tidak untuk main-main ya. Misalnya sholat memakai helm, direkam video, di-share, viral ini ya. Ini nggak boleh. Yang lebih ngeri lagi ini 60 tahun sholatnya tidak diterima karena tidak menyempurnakan gerakan ruku maupun sujud. Hikmah salat mewujudkan, melihara, dan meningkatkan kebersihan serta kesehatan. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Orang yang mensucikan diri itu ya termasuk orang-orang yang salat, menumbuhkan rasa malu untuk mempertontonkan aurat. Ya. Jadi ketika sholat itu kita benar-benar semuanya itu menutup aurat kita. Tapi herannya ada perempuan yang habis sholat udah dibuka lagi auratnya. Membina kedisiplinan. Sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan syariat. Orang Islam yang sudah rajin mengerjakan sholat akan terbiasa disiplin dalam memanfaatkan waktu. Menumbuhkan sifat sabar. Ya. Jadi dalam surat Al-Ma'arij ini disebutkan manusia itu diciptakan berkeluh kesah kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat. Ya berarti orang yang mengerjakan sholat itu ada efek dalam dirinya kalau dia rajin mengerjakan sholat ya. Sholat itu melatih kita untuk bisa sabar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, menghapus dosa, memperkokoh hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian makna spiritual salat. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Dalam setiap salatnya, seorang pecinta akan bercengkrama dengan zat yang dicintainya. Jadi tidak heran bahwa Rasulullah dan sahabat selalu menantikan tibanya waktu pelaksanaan salat. Ibadah salat merupakan ajang bagi seorang pecinta untuk secara langsung berkeluh kesah dan menyampaikan kerinduannya kepada zat yang dicintainya. Setiap pecinta yang hendak menunaikan sholat akan mempersiapkan betul keadaan dirinya dengan berhias sebaik mungkin, sebab pada saat itu dirinya akan berjumpa dengan kasihnya Allah SWT. Ibadah sholat juga merupakan sarana komunikasi antara manusia dan Allah SWT, bahkan bisa dibilang sebagai sarana terbaik. Karena itulah dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sholat merupakan tonggak agama. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat tadi sudah berapa disebutkan, di antaranya dalil dalam surat Al-Qalam ya. Jadi pada hari itu manusia disuruh sujud ya, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di dunia dulu dia disuruh untuk sujud, mereka tidak mau. Padahal posisinya sehat. Kemudian ini hadis yang menyebutkan ada neraka khusus bagi orang yang meninggalkan salat, yaitu neraka Saqar.
Kemudian surat Al-Maun juga fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat yang lalai salatnya. Ada juga dalam surat Maryam. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Nah, yang terakhir, jika kita memang berat untuk mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah lainnya, Nabi sudah mengajarkan doa ya. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan bersyukur padamu, serta agar bisa beribadah dengan baik padamu. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.